Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwati, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Najiyah TV yang dimuliakan Allah, kembali kita mengucapkan syukur dan alhamdulillah yang setinggi-tingginya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia kita ini dapat berhadir kembali di rumah Allah yang mulia. Kemudian salawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah menuntun kita menuju jalan keselamatan, mengenal nikmat iman dan Islam dan sunnah yang diberikan kepada kita melalui risalah dan nabuahnya. Salah satu kebahagiaan dan nikmat yang terbesar adalah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam salah satu kelompok yang insyaallah direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah di atas golongan yang selamat. Al-firqatun najiyah ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Golongan yang selamat yang kita bertitik tolak dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diamalkan oleh Nabi ketika hidupnya dan para sahabatnya. Maka kita semua dapat melangkah meniti hidup ini di bawah tuntunan beliau, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mengatasi sebuah problematika kehidupan, dan bagaimana kita berprinsip. Prinsip yang telah kita pelajari dan akan terus kita pelajari adalah prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah, agar kaum muslimin kita tidak sekedar hanya label mengaku ahlu sunnah, tapi prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah qat'iyahnya, prinsip-prinsip dasarnya harus kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar apa? Agar betul-betul sesuai antara casing kita dan isi. Nah, ini yang kita maksud. Dan ini akan terus kita pelajari dan harus kita buka terus lembaran demi lembaran para kitab-kitab para ulama, bagaimana membimbing kita dalam prinsip-prinsip yang nyata yang dijelaskan oleh para a'immah as-salaf. Di antara nasihat yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang telah kita bahas beberapa kali pertemuan dalam kitab beliau ini, yaitu hak-hak yang diseru oleh fitrah dan ditetapkan oleh syariat. Itu ada beberapa hak-hak yang kita tunaikan. Telah kita bahas 6 hak ya sebelumnya. Di kesempatan ini kita akan masuk kepada hak yang ke-7, yaitu al-haqqus sabi'u hukuk al-ulah war ra'iyah, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan pemimpin dan rakyat. Itu artinya hak pemimpin atas rakyat yang dipimpinnya. Ini yang lebih tepat. Jadi hak penguasa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala amanah berupa jabatan, mulai jabatan yang tertinggi di dalam level kepemimpinan sampai nanti kepada kepemimpinan yang terendah. Nah, di sini kita lihat ikhwah sekalian yang dikatakan al-ulah di situ adalah al-ulatu humul ladzina yatawallawna umurul muslimin.
Yang pemimpin atau penguasa itu adalah mereka yang diberi al-wilayah, yang diberi kekuasaan untuk mengatur urusan kaum muslimin. Ini disebut dengan al-ulah atau al-wali, waliul amr. Nah, waliul amr adalah orang yang diberi tugas dan amanah dengan kepemimpinan untuk mengatur urusan kaum muslimin. Sawa'un kana al-wilayah ammah, sama ada dia itu wilayah yang secara umum, ya. Secara umum. Apa itu secara umum? Karrais al-a'la fid daulah. Ini seperti rais atau kepala negara atau presiden atau raja atau sultan dalam suatu negara. Ini ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah SWT adalah pemimpin kaum muslimin secara umum. Dia memiliki kekuasaan dibaiat, ya, apakah dengan yadan biyadin, dengan tangan ataukah dengan cara tertentu. Nah, hari ini kita, ya, kalau dahulu dalam mengangkat kepemimpinan itu syura, ada beberapa musyawarah, ada waliul ahlul halli wal aqd, yaitu dipilih. Bagaimana prosesi kepemimpinan, peralihan kepemimpinan, ada yang ditunjuk seperti Rasulullah SAW menunjuk Abu Bakar. Itu bentuk cara pemilihan pemimpinan, ditunjuk langsung. Ini yang akan menggantikan al-wilayah. Atau pemimpin itu merekomendasikan ada beberapa nama untuk diangkat dan dipilih bersama-sama. Ini yang kita kenal dengan ahlus syura, itu dikenal dengan musyawarah. Kalau kita disebut dengan musyawarah permusyawaratan rakyat. Nah, ada yang dituju langsung itu ya otomatis seperti kerajaan, turun temurun, sultan, ya. Maka dia kalau sudah dibaiat menjadi raja, maka dialah, ya, yang mengatur urusan kaum muslimin secara umum. Maka setiap orang yang ada di dalam kepemimpinannya wajib untuk berbaiat. Dan orang yang tidak berbaiat kepada pemimpin yang telah dibaiat, mata maitatan jahiliyah. Dia mati dengan mati jahiliyah. Nah, maka kita lihat bahwasanya para ulama mengatakan, karena negara kita adalah menganut bukan sistem, ya, yang disebut dengan sistem kepemilihan Islam, tapi adalah dengan jalan demokrasi, maka kondisi ini para a'immah, para kibar ulama al-mutaakhirin mengatakan mereka itu sah apapun bentuk pemilihan, kalau sudah dibaiat secara umum, maka rakyat wajib untuk taat as-sam'u wat ta'ah, untuk mendengar dan patuh dan tidak boleh keluar dari aturannya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, ini adab-adab yang harus kita perhatikan. Kenapa? Dalam hal kepemerintahan ini, ya sudah jelas kemarin kita lihat di negeri kita terjadi transisi, ya, baru seminggu. Transisi peralihan kepemimpinan, alhamdulillah berjalan dengan lancar, alhamdulillah berjalan dengan sejuk. Ini yang kita harapkan, tidak terjadi pertumpahan darah seperti yang telah terjadi beberapa tahun yang lalu. Kita sama-sama menjadi pelaku dan peristiwa, ya, bagaimana terjadi hilangnya nyawa kaum muslimin, ya, karena terjadi peralihan ini. Nah, untuk itu kita berdoa agar negeri kita ini menjadi negeri yang damai, yang aman. Nah, tentu seluruh rakyatnya, ya, di bawah kepemimpinan pemerintahan yang baru harus patuh dan taat. Ini yang kita junjung tinggi dalam prinsip
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mulai dia dari yang tertinggi presiden sampai yang terendah, gubernur, bupati, wali kota, camat, wali nagari, kepala desa, sampai kepala jorong. Ini yang terendah dalam kepemerintahan. Mereka itu adalah wulatul umur, pemimpin yang mengatur urusan kaum muslimin secara resmi, ini secara umum. Maka kita wajib untuk mengedepankan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk as-sam'u wa ta'ah kepada mereka. Nanti kita lihat bagaimana mudarat, ya, orang-orang yang menyelisihi daripada hak-hak pemimpin ini kepada rakyat. Nah, ini secara umum yang memiliki urusan, yang mengatur urusan kaum muslimin. Atau ada pemimpin yang secara khusus, am khassah, ada juga secara khusus. Apa itu pemimpin yang secara khusus? Karrais ala idaratin muayyanah au amalin muayyan. Nah, ini seperti ketua atau pimpinan di atas suatu lembaga tertentu. Apakah itu lembaga resmi atau lembaga tidak resmi? Dan ada pemimpin, ya, atau pekerjaan satu. Misalnya dalam sebuah perusahaan ada pimpinnya, direktur. Kalau sekolah ada kepala sekolah. Kalau masjid ada ketua masjid. Kalau organisasi ada ketua organisasi. Nah, ini sini secara khusus. Apakah dia sebagai ketua, ya, lembaga tertentu, sebagai ketua harian, ya, atau yang lainnya. Dan ini adalah pemimpin secara khusus. Atau bahkan yang terendah, dalam suatu, beberapa orang membentuk suatu aturan, ya. Di sekolah ada OSIS namanya, ketua OSIS, ya. Itu juga pemimpin dalam kalangan mereka atau dalam komunitasnya. Bahkan kalau kita safar 3 orang, apa sunnahnya? Mengangkat 1 orang untuk menjadi pemimpin, amir. Nah, amir safar. Begitu Islam. Artinya apa? Tidak ada satu waktu kita ini kosong dari kepemimpinan. Ada yang mengatur. Kalau kekosongan kepemimpinan ini terjadi hal-hal nanti yang bisa berakibat tidak terurus, ya, atau amburadul, atau alias kacau balau. Nah, ini ikhwas sekalian, ini secara pemimpin secara khusus. Nah, mereka ini memiliki aturan-aturan tertentu. Nah, ini seperti Syekh katakan, wa kullu haula'i lahum haqqun yajibul qiyam bihi ala ra'iyatihim wa li ra'ayatihim haqqun alaihim kadzalik. Nah, setiap mereka itu memiliki hak yang wajib ditunaikan, ya, oleh rakyatnya atau yang dipimpinnya, ya, hak yang harus mereka tunaikan. Nah, ikhwas sekalian, ini bukan Allah Subhanahu wa taala, maka ada aturan-aturan, ya, yang dipatuhi dalam suatu lembaga, dalam suatu instansi atau dalam institusi yang harus dipatuhi. Kalau keluar, itu akan terjadi yang tidak patuh dengan peraturan. Tentu ini akan merusak sistem, tentu tidak berjalan organisasi. Contoh dalam safar yang kita sampaikan tadi, ada 3 orang, sudah 1 diangkat jadi amir, tapi yang kedua lagi itu mengaku sebagai amir, sama besar dia, sama tinggi. Bagaimana perjalanannya? Yang amir ini katanya nanti kita ini yang yang dipilih, nanti kita sholat. Yang ini enggak, sekarang aja kita sholat. Ini kacau, ya. Tidak ada yang
dituakan. Maka kata pepatah kita ini cukup sangat tepat, Pak, ya. Pepatah orang kita ini, ya, itu luar biasa itu, ya. Filosofi orang kita ini. Bagaimana menghargai pemimpin, tapi menghargai pemimpin tidak menjadi-jadi lebih membabi buta penghormatannya, ya. Tapi di kita ini adalah ditinggikan, didulukan selangkah, ditinggikan serantiang. Nah, ini artinya mereka memiliki kekuasaan, tidak kekuasaan yang secara mutlak untuk mengatur. Nah, kalau kita lihat tatanan masyarakat kita ini sudah luar biasa kepemimpinannya. Ini satu-satu yang kita lihat, kajian kita mendalam, ikhwan sekalian, bagaimana demokrasinya aturan kita di Minangkabau ini, ya. Raja ada istilahnya itu, adat itu salingka nagari, ya. Nah, peraturan di sini tentu berbeda dengan negari lain. Nah, punya penguasa basan, satu kaum itu memiliki raja-raja, jedatu, akur seperti. Disitulah nanti kita lihat itu bentuk tatanan pemerintahan, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Aturan-aturan yang mereka buat dalam satu kaumnya itu. Nah, kalau seandainya ada anggota atau rakyat yang membangkang, ya, tidak patuh dengan aturan yang telah disepakati, ini kinerja atau mekanisme daripada instansi itu atau institusi atau lembaga itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, tentu peraturan-peraturan yang telah dibuat secara bersama itu wajib dilaksanakan dan tidak boleh dilangkahi atau tidak boleh diselisihi oleh anggota rakyat. Nah, ini wajibnya, wajib untuk menjalankan hak-hak yang harus ditunaikan oleh rakyat. Ikhwan sekalian dimuliakan Allah SWT. Begitu, ya, kalau kita lihat kesempurnaan Islam ini. Maka ada beberapa hak, fa huququr ra'iyah 'alal wula, ya. Ada hak-hak rakyat atas pemimpin. Ada pula hak rakyat kepada pemimpin itu an yakumu bil amanah allati hamalahumullahu wa iyyahum walzamahum al-qiyam biha minan nusil ra'iyah. Nah, hak rakyat kepada penguasa itu adalah mereka menjalankan pemerintahan dengan baik, dengan amanah yang telah Allah berikan kepada mereka kekuasaan untuk menunaikannya. Dan rakyat punya kewajiban untuk menasihati. Nah, di sini ada timbal balik. Menasihati, ya, agar mereka membawa urusan ini untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Nah, ini untuk membawa kemaslahatan dunia dan akhirat. Walidzalika bittiba'i sabilil mu'minin, yaitu dengan mengikuti jalan-jalan yang ditempuh oleh orang mukmin untuk kebahagiaan kaum mukminin. Inilah jalan yang ditunjuk, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tujuannya adalah terciptanya kebahagiaan, kedamaian kepada mereka, ya, dan kepada rakyat, dan terjadi hubungan, ya, yang nyata antara rakyat dan penguasa itu, dan mereka saling-saling memahami hak dan tanggung jawab masing-masing. Yang jelas mereka itu adalah menunaikan hak amanah sebagai kepemimpinan yang mereka itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah untuk kemaslahatan manusia, ya, wa man ardallah kafahullah, barang siapa yang Allah ridho kepadanya, maka Allah pun akan mencukupinya dan akan menolongnya. Ya, jadi seorang pemimpin yang tujuannya untuk mengatur urusan kaum mukminin itu untuk mencapai ridho Allah, mencari ridho Allah, mereka itu akan dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hati kita ini adalah di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, dia bisa bolak-balikkan kemana dia
inginkan. Nah, itu ya. Jadi hak rakyat rakyat kepada penguasa adalah penguasa itu wajib menunaikan amanah, amanah kepemimpinan, membawa kemaslahatan masyarakat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menciptakan keamanan, bagaimana menciptakan ketentraman, kedamaian, berjalannya hukum-hukum yang terciptanya lingkungan yang aman. Ini dan membawa rakyatnya menuju kemaslahatan, menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini mereka rakyat juga diberi hak untuk bisa memberikan nasihat kepada penguasa. Nah, adapun hak lanjutan daripada hak pemimpin kepada rakyat itu an-nushu lahum fi ma yatawallahul insan. Agar mereka menasihati, ya. Menasihati pemimpin dalam perkara-perkara mereka, wa tazkirihim idza ghafalu, dan mengingatkan mereka apabila mereka lalai. Nah, ini ada kaifiahnya ikhwan sekalian, ya. Nanti kita akan jelaskan apa cara-cara untuk menasihati pemimpin. Bolehkah kita mencaci maki pemimpin di khalayak ramai, ya? Bolehkah kita mengumbar aib-aib pemimpin kita? Bolehkah kita menjatuhkan kehormatan kewibawaannya di depan umum? Nah, ini diatur oleh Islam. Ini hak penguasa kepada rakyat. Nah, kemudian ini ya, apabila dia lalai dinasihati. Kemudian hak penguasa lagi, mereka rakyat ini berdoa kepada mereka, mendoakan mereka, ya. Mendoakan pemimpin agar mereka senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hak pemimpin kepada rakyat. Maka ikhwan sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala sangat tidak asing kita dengarkan, ya, kalau kita hadir di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di masjid-masjid, ya, di situ di masjid-masjid di Saudi Arabia itu lazimnya mereka mendoakan pemimpin, mendoakan di waktu sholat, doa kunut yang panjang, ya, sholat Jumat, ya, asal ada doa mereka mendoakan pemimpin agar diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajibnya di negeri kita ini amat sangat langka kita mendoakan pemimpin, apalagi menyebut nama pemimpin dalam doa kita. Nah, ya. Kalau sana jelas-jelas serta, ya, ya Allah jagalah, ya, Muhammad bin Salman, ya, Amirul Salman. Nah, itu doa disebut. Wa naibul amin, ya, dan putra mahkota Muhammad bin Salman, doa. Ini salah satu hak rakyat, hak pemimpin kepada rakyat, agar kita mendoakan mereka. Dan doa yang kita lantunkan kepada pemimpin itu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wamtisalu amrihim fi ghairi ma'siyatillah, yaitu agar kita melaksanakan segala perintahnya tidak memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi perintahnya itu untuk ketaatan kepada Allah, maka as-sam'u wa ta'ah. Baik, ikhwan sekalian, agar beberapa poin kita lihat, ya, hak pemimpin kepada rakyatnya. Ada 4 poin saja kita bahas. Yang pertama, hak pemimpin atas rakyat. Rakyat memiliki kewajiban untuk mencurahkan ketaatan kepada sang pemimpin, baik zahir maupun batin, dalam setiap yang diperintahkan atau yang dilarang oleh pemimpin, kecuali dalam hal yang maksiat. Nah, ini dia hak pemimpin yang pertama, ya, untuk taat semua yang diperintahkan pemimpin, zahiran wa batinan, zahir dan batin, ya. Dan kita patuh dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemimpin itu, kecuali dia menyuruh kita untuk
berbuat maksiat. Adapun untuk berbuat maksiat maka tidak dipatuhi. Yang tidak dipatuhi adalah perintah maksiatnya itu. Adapun yang lain maka kita wajib as-sam'u wa ta'ah. Ya. Maka ini Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, agar kita untuk taat dan patuh kepada pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini ayat yang kita hafal, surah An-Nisa. Dalilnya, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemimpin yang diangkat di antara kamu, ulil amri. Nah, ini ulil amri, pemimpin. Nah, mereka lah yang telah dibayar itu menjadi ulil amri. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengomentari, ya, ayat ini. Apa kata beliau? Akan tetapi ketaatan terhadap pemimpin itu dengan syarat selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Jika mereka merintahkan itu untuk maksiat, maka tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Nah, ini sudah jelas di prinsip kita, ikhwas sekalian. Selagi yang ma'ruf, selagi yang baik, kita disuruh untuk sholat, ya kita sholat. Disuruh kita untuk bayar zakat, kita wajib bayar zakat. Disuruh kita naik haji dengan aturan pemerintah, ya, ikuti naik haji dengan aturan pemerintah. Ya, jangan pakai paspor apa namanya? Nah, itu paspor apa namanya? Paspor ziarah, ya. Nah, itu melanggar ketentuan pemerintah Amirul Mukminin. Pemerintah Arab Saudi juga tidak membolehkan, ya, pakai paspor ziarah, paspor resmi. Pemerintah kita memberangkatkan kita dengan paspor resmi. Agar apa? Agar terjadi keamanan. Nah, ini kadang kita kan nekat, Pak, ya. Ya, pergi umroh, kemudian di sana berdiam diri, kemudian pas haji, nah ini bagaimana? Maka kita lihat hajinya sah tapi dia berbuat maksiat kepada Allah. Nah, ini melanggar dari aturan pemimpin. Maka kita lihat kemarin itu terjadi banyak, ya, banyak yang korban, banyak meninggal, itu kebanyakan yang memiliki visa, ya, tidak visa haji resmi tapi visa haji ziarah. Nah, ini. Maka ini kita wajib taat kepada aturan pemerintah kita. Pemerintah kita memberikan kuota, ya, kuota haji, ya. Maka ini resmi. Tapi kalau kita disuruh untuk berbuat maksiat, maka tidak kita patuhi. Contoh, disuruh wanita muslimah, anak-anak kita membuka jilbabnya, ya, kuliah atau bekerja di instansi, di sini tidak boleh patuh lagi, karena itulah melanggar peraturan agama. Tapi yang itu yang kita ingkari, yang lainnya kita patuhi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Anas bin Malik di sini, isma'u wa ati'u, ya, wa nista'mila habasyun ka'anna ra'sahu zabibah. Nah, ini bagaimana pemimpin itu untuk kita taati. Dengarlah dan taat meskipun penguasa pemimpin kalian itu adalah seorang budak Habasyi yang hitam, pekat, ya. Kemudian yang kepalanya seperti kismis atau anggur kering, karena secara fisik mereka berambut keriting seperti anggur kering yang mengkerut, kan rambutnya keriting itu, ya. Kemudian kalau panas seperti kismis. Dia diangkat jadi pemimpin, ya itu kan apa? Kalau dia sudah tawallu umurul mu'minin, maka as-sam'u wa ta'ah. Wajib untuk kita patuhi peraturannya, tidak boleh keluar, tidak boleh khuruj dari perintahnya. Ini kepatuhan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bisa saja tidak pantas dia, seperti kemarin inilah, ya. Nah, terkadang kita, Pak ikhwas sekalian, ya,
Lisan kita agak mudah juga untuk apa? Nah, ini lagi nih ya. Lebih baik kita diam daripada komen ya, karena itu menambah dosa kita. Ya. Kalau kita lihat caci maki pemimpin sekarang ini paling banyaknya di negeri kita ini. Ya, bahkan anak yang tidak sekolah pun bisa mencaci presiden. La haula wala quwwata illa billah. Inilah salah satu keistimewaan negara demokrasi. Ya. Ya, kita umat Islam seharusnya menghormati mereka. Dan ini prinsip-prinsip yang harus kita kedepankan di ikhwas sekalian. Nah, juga diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sam'u wat ta'ah alal mar'i al-muslim fima ahabba wa kariha. Ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam' wa la ta'ah." Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Umar, mendengar dan taat kepada pemimpin adalah wajib bagi setiap muslim, ya, baik terhadap perkara yang dia sukai maupun yang tidak dia sukai, selama dia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Adapun jika dia diperintah untuk melakukan maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat dalam perkara maksiat tersebut, ya. Tapi dalam maksiat tersebut itu saja, yang lainnya dia wajib patuh. Nah, ikhwan sekalian, ini ya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk ya agar taat, wajib mendengar dan taat ya dalam kondisi apapun, apakah urusannya itu kita senangi ataupun yang tidak kita senangi. Ya, kalau itu sudah perintahnya maka kita wajib patuhi dan kita laksanakan. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwati wa akhwat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Jadi maksud dikatakan tidak boleh taat dalam hal dia bermaksiat, ya. Yang dimaksud di situ adalah perbuatan perintah maksiatnya itu yang kita tidak taati. Adapun perintah-perintahnya yang lain itu kita patuhi. Jangan karena perintah satu perintahnya maksiat kemudian kita alfakan seluruh perintah-perintahnya yang lain. Artinya memberontak, ya. Maka dalam hal itu kita tidak patuhi. Karena akan muncul, kata Rasulullah SAW, pemimpin seperti itu nanti di akhir zaman. Nah, bagaimana sikap kita? Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita lihat ikhwan sekalian hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Ya, wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Wa shirara a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, ya, wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qulna ya Rasulullah afala nunabishum, ya, nunabidhuhum inda dhalik. Qala la ma aqamu fikum as-salah, la ma aqamu fikum as-salah, ya, illa man waliya alaihi wal fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah wala yanzi'anna yadan min ta'atin. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Ya, ikhwas sekalian, hari-hari ini, akhir-akhir ini pemimpin seperti ini telah digambarkan jauh-jauh oleh Rasulullah SAW. Apa kata Nabi kita? Sebaik-baik pemimpin kalian adalah kalian mencintai mereka, ya, dan mereka pun mencintai kalian. Ini sebaik-baik pemimpin. Kita mencintai mereka pemimpin dan mereka pun mencintai kita. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Ya. Sedangkan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian. Ya. Kalian mengutuk mereka dan mereka pun mengutuk kalian. Nah, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau terjadi seperti itu bagi kami, bagaimana yang kami lakukan ya Rasulullah SAW? Ya. Apakah kami boleh mengangkat pedang memerangi mereka, menghunus pedang? Ya. Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? La,
ma aqamu fikum as-shalah. Ya. Beliau menjawab tidak. Tidak boleh kalian mengangkat senjata memerangi mereka selama mereka mendirikan solat bersama kalian. Ya. Tidak diulangi lagi oleh Rasulullah SAW selama mereka masih mendirikan solat bersama kalian. Nah, dan barang siapa dipimpin oleh seorang pemimpin kemudian melihat pemimpinnya bermaksiat kepada Allah, ya, hendaknya dia membenci dari perbuatan maksiatnya itu, dan janganlah dia melepas dari ketaatan kepadanya. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ini ikhwas sekalian, ya, yang terjadi pemimpin-pemimpin di akhir zaman nanti yang tipe-tipe ini telah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak semua yang kita inginkan ya memegang urusan, tapi resep ini yang harus kita prinsip kaidah ini harus kita dudukkan. Kita lihat yang tidak berprinsip ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengkritisi habis-habisan, ya. Nggak ada lagi kata-kata yang keluar kecuali kata-kata sumpah serapah, ya. Dan inilah bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh rakyat, ya, oleh kaum muslimin, ya, dan itu dosa besar, ya, dan akan membuat perpecahan di tengah-tengah masyarakat, akan membuat kegaduhan, ya. Nah, ini bedanya, ya, secara negara aturan pemerintahan seperti ini. Ini kita menjaga ini karena kita mayoritas umat Islam, sepertinya prinsip-prinsip ini harus kita kedepankan, menghargai, prinsip menghargai dan menghormati. Ini setelah reformasi ini yang sudah yang sudah kebablasan, ya, rusak tatanan penghormatan itu. Kalau dulu ya pemimpin dihargai, ya. Ini untuk merubah ini kembali dibutuhkan masa yang cukup panjang. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang baru ini membawa angin segar kepada kita untuk saling menghargai antar sesama rakyat dan pemimpin. Kita rindu pemimpin yang tegas, ya, dengan membawa perubahan, kebahagiaan dan kebajikan kepada seluruh rakyat kita. Ini doa kita, Pak, ya, harus kita ucapkan, panjatkan terus di tengah malam, ya, di saat orang tidur. Kalau kita bawa kepada Allah, ya Allah, Allahumma aslih ulatu umurina, ya Allah. Ya Allah, perbaikilah pemimpin kami, ya Allah. Langsung sebut nama beliau, pemimpin kita, tunjuki dia ke jalan Engkau, ya Allah. Bawa negeri ini kepada negeri yang baik. Al-baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena doa kita ini kalau dijabahkan oleh Allah, bukan untuk doa kita sendiri, tapi untuk kebaikan seluruh kaum muslimin. Nah, ini ketimbang kita mencaci makinya, membuat status, ya, kemudian mengkritisi, nah, ini juga akan mengundang bala dan dosa kepada kita. Lebih baik kita memperbanyak pahala daripada menyebar dosa. Nah, ikhwas sekalian, yang kedua, kewajiban atau hak pemimpin atas rakyatnya adalah memberikan nasihat kepada pemimpin dengan metode, ya, dan adab yang baik. Nah, ini prinsipnya. Bagaimana memberikan nasihat kepada pemimpin dengan metode dan adab yang baik, ya. Ini diriwayatkan dari sahabat Nabi kita yang mulia Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, hadis ini masyhur di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ad-dinu an-nasihah. Ini sudah kita hafal ayat ini, hadis ini. Agama itu nasihat. Nah, bagaimana ini agama ini nasihat? Apa maksud ini? Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, untuk siapa nasihat ini? Ya, untuk siapa nasihat ini? Apa kata Rasulullah SAW? Dijawab langsung, lillahi, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatul muslimin wa ammatihim. Nah, ini untuk Allah. Nah, bagaimana nasihat untuk Allah? Nah, ini kita lihat syarahnya. Nasihat untuk Allah itu kita menjalankan segala perintah Allah. Kita ikuti, ya, kalamullah. Kita ikuti semua yang dijelaskan oleh Allah dalam syariatnya, dalam kitabnya, di dalam Al-Quranul Karim. Nasihat untuk Rasulullah kemana? Tidak mungkin kita nasihati Rasulullah, yaitu kita ittiba,
mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wali a'immatil muslimin, dan kepada pemimpin kaum muslimin. Inilah yang diatur dalam Islam, bagaimana kita menasihati pemimpin itu. Apa aturannya? Ya. Dan juga nasihat itu kepada umumnya kaum mukminin. Kita saling munasahah. Maka ada nasihat. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabri. Ini di sini. Ini dalam kaidah nahwiyahnya itu isim mufa'alah, saling. Kita saling butuh nasihat, menasihati. Maka ini prinsip di dalam Islam yang harus kita junjung tinggi, karena kita butuh nasihat. Hari ini kita menasihati teman, besok kita butuh nasihat dari teman, pasti. Kalau orang yang tidak butuh nasihat, nah ini dipertanyakan apanya, keimanannya ya. Merasa sombong dari nasihat. Nah ini yang akan membukakan apa itu, menutup mata, menutup hati. Kalau sudah tidak butuh nasihat lagi, ya, apa nasihat yang paling baik? Nasihat yang paling baik apa? Nasihat yang paling baik itu adalah kematian. Mengunjungi kuburan itu nasihat yang paling baik. Itu mengingatkan kita kepada kematian. Tapi kalau ada manusia yang tidak butuh nasihat lagi, ini sudah ditutup oleh Allah hatinya. Nauzubillah, khatamallahu qulubuhum. Ini Allah khatamkan. Nah, ikhwas sekalian, ada dalam adab ini kita lihat dalam memberikan nasihat kepada pemimpin, ya. Ini dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita junjung tinggi. Bagaimana kita ingin menasihati pemimpin? Sanggup kita? Man aroda an yansaha li sultan fala budda lahu, fala yubdi lahu alaniyah walakin liyakhudha yad biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadzaka wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa dalam suatu perkara, maka janganlah dia menasihati secara terang-terangan, secara terang-terangan di muka umum. Akan tetapi ambil tangannya, kata Rasulullah, ya, dan menyepilah dengannya. Jika sang penguasa menerima, ya, nasihatmu itu, itulah yang diinginkan. Jika tidak, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Nah, itu kan ikhwas sekalian adab, ya, yang harus kita junjung tinggi. Kalau kita melihat ada kesalahan pemimpin kita itu, maka adab cara menasahahnya adalah jangan empat mata. Nah, kalau tidak sanggup kita menerima empat mata, gimana? Ada cara lain, mungkin kita berkirim surat, ya, dengan sesprinya, dengan ajudannya, ya, nasihat sebatas kita untuk menasihah. Kalau dia terima, itu yang kita tuju, alhamdulillah berubah. Tapi kalau dia tidak mau terima, kita sudah lepas tanggung jawab kita, ya. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dimanapun pemimpin, ya, karena pemimpin itu punya wibawa. Sama kita di rumah seperti yang diistilahkan oleh ustaz-ustaz kita, ya. Di rumah itu punya ayah, punya ibu, punya saudara, punya anak-anak. Datang anak-anak ini demo dia, ya. Kemudian di luar rumah itu dia mencaci maki ayahnya, ya. Turun, ada segala macam, ya. Apa kata ayahnya itu? Ya. Dia punya kekuasaan, ya. Bisa saja dilakukan dengan apa? Diboikot, tidak diberi belanja. Yang rugi siapa? Tentu anaknya rugi. Atau dia lakukan pemukulan dan segala macam, dia berhak. Nah, ini yang terjadi, ikhwas sekalian. Ya, kita harus berikan jalan solusi ini untuk menasihati. Kalau kita sanggup, ya. Dan ini lebih baik,
Nah, oleh karena itu termasuk kewajiban rakyat adalah mengingatkan sang pemimpin ketika dia lalai serta memberikan petunjuk dan bimbingan ketika sang pemimpin terjatuh dalam kesalahan dan ketergelinciran. Ya, didorong oleh rasa kasih sayang dan balas kasihan kepada mereka atas beratnya pertanggungjawaban yang akan dimintai nanti dari mereka pada hari kiamat, juga dalam rangka menjaga agama, kehormatan sang pemimpin. Ini landasan kita. Jadi kita menasihati mereka itu dalam rangka kecintaan kita kepada mereka, bukan untuk mengumbar aibnya, ya, tapi karena kecintaan kita, dan itu nanti mereka akan berhadapan dengan tanggung jawab penghisapan yang luar biasa, yang mereka itu nanti akan menyesali semua kesalahan kelalaian yang mereka lakukan. Begitu. Ya, jadi ada salah pimpin, kita nasihati, empat mata, datangi dia baik-baik. Kalau enggak, ada metode-metode lain yang mungkin dia bisa untuk berubah. Ya. Nah, ini sangat diperlukan ikhwas sekalian, sangat diperlukan untuk menasihati seperti ini, karena kita tidak sempurna, ya, tidak sempurna. Pasti butuh munasahah, butuh masukan dari yang lain. Dan pemimpin yang baik adalah tatkala pemimpin yang mau menerima masukan dari orang lain, mau menerima, ini pemimpin yang buat berubah dan dicintai. Dalam satu komunitas yang kecil, ya, ada pemimpin itu yang disenangi, ya, yang dia dipatuhi, itu bisa bagaimana kepiawaian dia dalam mengatur urusan itu. Nah, dalam kita pelajari ikhwas sekalian dalam ilmu manajemen, ya. Ilmu manajemen itu tidak sedia, ada istilah orang tua kita di sini, ya, kalau pemimpin itu angguk juga geleng, angguk geleng. Aku satu bulunya benar tiang piriang, itu nak pemimpin nama itu, Pak, ya. Ada tupoksi-tupoksinya. Aku murus sepele, apa namanya itu, murus ban bocor satu loh, ya, itu tidak pemimpin. Jadi ada mekanisme, ada apa itu, tupoksi, ada mekanisme yang dia itu ada kewibawaan. Nah, ini leader, ya, kepemimpinan itu. Organisasi itu kalau berjalan dengan baik, lihat itu tidak ada dia di situ tapi sistem berjalan. Nah, ini yang apa? Ini pemimpin yang baik. Tidak ada di situ, sistem berjalan. Tapi kalau harus ada juga dia di situ baru selesai, nah, itu belum leader, belum pemimpin. Ini orang di sini mau mati, ya, mau minta bantuan, contoh, ya. Dia mungkin keluar kota, harus tanda tangan dia dulu, baru cair ruang. Orang ini sudah megap-megap, sudah mau namanya itu, sekarat. Majukan proposal dulu, ya. Ajukan proposal di ACC dulu oleh jenjang dari baru terakhir ke dia. Kapan cairnya? Mungkin sebulan lagi. Orang butuh hari ini. Ini tipe-tipe pemimpin, Pak, ikhwas sekalian, yang menyebabkan ini ilmu yang didapat itu, ilmu kematangan pemimpin itu di lapangan, ya. Maka kita mencontoh bagaimana Rasulullah SAW pemimpin, uswah kita itu. Kalau kita baca biografi sirah nabawiyah itu, bagaimana dia, ya, seperti yang Anda sampaikan, sahabat tuh malam tuh tidak bisa tidur nyenyak, ya. Kenapa dia? Nah, enak tidur sahabat itu ingin melihat wajah Rasulullah SAW subuh itu, menunggu melihat wajah Rasulullah. Demikian kecintaan yang melekat, ya, di sanubari para sahabat, kecintaan mereka kepada pemimpin mereka yang dicintai Rasulullah SAW. Dan ikhwas sekalian, pemimpin-pemimpin yang amanah ini, ya, yang kita tiru insyaallah, ya. Kalau kita tidak ada orang rindu, ya, kalau
hadir kita orang senang. Kalau dibalik gimana? Kalau pergi kita orang senang, kalau datang kita orang risih. Ini kacau di jalan. Ya. Nauzubillah. Begitu harusnya kita juga sekurang-kurangnya kita di rumah tangga gitu pimpin. Di sekolah ya, di unit administrasi dan segala macamnya. Ini untuk kita pedomani. Nah, ikhwan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut yang ketiga ya. Apa hak rakyat, pemimpin kepada rakyat? Itu ketiga, jihad bersama mereka. Jihad bersama mereka. Kepada pemimpin, kalau mereka suruh kita untuk jihad, baru jihad. Maka jihad itu di tangan pemimpin yang mengultimatumkan. Ya, ini harus kita pahami prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah nih kawan sekalian. Jangan pimpinan organisasi mengumumkan jihad kemudian pergi jihad. Ya, ini mana pemimpin yang tertinggi? Dalam undang-undang dasar negara kita yang mengumumkan perang itu adalah presiden. Ya, yang tertinggi. Menyatakan negara sedang kacau, presiden, pemimpin tertinggi. Dia. Nah, jihad. Seperti kesalahan-kesalahan ikhwah kita yang dahulu ya. Mereka pergi jihad ke Maluku tanpa meminta izin kepada penguasa. Di sini kesalahan fatal ya. Semoga Allah ampuni mereka dan kembali kepada jalan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ini pimpin yang berhak itu. Ini sedikit-sedikit jihad. Pemerintah nggak ada mengumumkan jihad. Nah, kalau pemimpin sudah mengatakan jihad, maka wajib kita patuh. Tidak boleh lagi alasan untuk pergi, lari. Ya, kalau lari dari perintah, ini tawallu yaumuz zahf namanya. Lari dari medan perang. Ini dosa besar. Minal akbair kabair. Ya. Nah, itu makanya kalau sudah diumumkan jihad ya ini pahala yang paling tinggi, mati syahid fisabilillah. Nah, ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah, salat di belakang mereka. Karena pemimpin zaman dahulu adalah juga imam dalam salat. Jadi salat walaupun mereka itu ya ada yang terbuat fajir misalnya, tapi dia tidak boleh menyelisihi mereka dalam sholat. Kalau dia sholat maka kita sholat. Kemudian menunaikan zakat atas perintahnya, zakat mal. Ya, kalau dia meminta sedekah zakat maka ditunaikan zakat. Untuk ditaati perintahnya. Ya. Seperti itu juga untuk berhaji, mereka merintahkan haji maka kita haji dengan pemimpin. Inilah ya prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita patuhi. Ya. Ikhwan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini telah terjadi contoh ya. Ada pemimpin yang zalim, maka tetap kita untuk sholat di belakang mereka, tidak boleh menyelisihi ya. Seperti yang terjadi di zaman sahabat Abdullah bin Umar, tetap sholat dia di belakang Hajjaj bin Yusuf ya. Hajjaj bin Yusuf inilah pemimpin zalim yang banyak membunuh kaum muslimin, tapi dia menjadi Amirul Mukminin, menjadi pemimpin kaum muslimin, maka Abdullah bin Umar tetap sholat di belakang mereka. Ini patuh ya, karena dia menjadi pemegang kekuasaan, maka tidak boleh kita selisihi dia dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kalau kezalimannya dia untuk dia, kemaksiatannya untuk dia, maka kita doakan. Ini yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir ikhwan sekalian, keempat itu ini yang telah kita sampaikan tadi, tidak mengumbarkan atau tidak membeberkan dan membongkar aib dan kejelekan mereka di khalayak umum. Ini hak mereka pemimpin, tidak membeberkan aib, tidak membongkar ya kejelekan mereka di muka umum.
Ini yang harus kita junjung tinggi kuas sekalian. Ini dikomentari oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Syekh bin Baz, ya, semoga Allah merahmati beliau. Dia berkata, bukanlah termasuk manhaj salaf perbuatan mempopulerkan aib pemerintah dan menyebutkan kejelekan-kejelekan pemerintah di mimbar-mimbar, karena hal itu akan menimbulkan kudeta pemberontakan. Tidak ada lagi mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Ini, ikhwas sekalian, ya, ini bukanlah termasuk prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Maka hendaklah tahan lisan kita, tahan tangan kita dalam mengomentari. Ya, hari ini kan status macam-macam Pak, ya, macam status. Baru seminggu sudah banyak komentar, ya. Bahkan dia lebih pintar daripada orang. Nah, ini salah satu yang akan merusak jiwa kita dan akan membuat kejelekan yang muncul. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, ya, dari perbuatan maksiat ini dalam menyakiti pemimpin kita. Karena mereka punya hak kepada kita, maka kewajiban kita untuk taat, ya, untuk taat dan patuh. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi, alal mar'il muslim samu wa ta'ah fi ma habba wa kariha. Hendaklah kepada seorang mukmin adalah dengar dan patuh kepada apa perintah pemimpinnya, apakah dia suka ataupun dia tidak suka. Nah, ini dia untuk taat dan patuh kepada pemimpin. Ya, dan ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bermunculannya pemimpin-pemimpin hari ini yang beragam, ya, kita hendaknya senantiasa bermohon kepada Allah agar Allah berikan kekuatan kepada pemimpin kita ini, ya, mulai daripada pemimpin yang tertinggi kepada pemimpin yang baik, yang terendah, nanti mereka bisa membawa umat ini kepada ke jalan yang baik, kemaslahatan agama kita, dunia dan akhirat kita insyaallah. Dan semoga kita dakwah kita juga diberi, ya, keluasan, ya, dan tidak ada boikot, ya. Alhamdulillah, ini kita syukuri ikhwas sekalian, dakwah kita, ya, dimudahkan oleh para pemimpin-pemimpin kita. Maka hendaklah kita tahan, karena sebagian ikhwah kita ada yang lisannya tidak tahan dalam menyakiti pemimpin. Dan kita berlindung dari pemimpin-pemimpin buruk, apalagi pemimpin-pemimpin yang mencela sunnah, ya. Maka kita berlindung, ada yang mencaci maki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah Allah jaga kita dan kita dipelihara, dan kita bermohon agar negeri kita ini terus berkembang dakwah Islam dan dakwah sunnah untuk kesejukan kita semua, ya, dan dibimbing hati kita menuju negeri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia hak-hak yang harus kita tunaikan ikhwas sekalian kepada pemimpin, dan kita semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban akan pemimpin kita. Sekurang-kurangnya kita pemimpin bagi diri kita, pemimpin dari diri kita sendiri. Agar kita bisa memimpin diri kita untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memimpin keluarga, kita bawa anak-anak istri kita seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Hak kedua, hak suami istri, ya. Kita memimpin agar membawa anak-anak kita menuju anak-anak yang soleh dan solehah ini. Karena kepemimpinan ini yang terbaik itu adalah mampu dulu kita memimpin diri kita sendiri. Ada orang yang nak mampu memimpin dirinya sendiri, ya. Apa contohnya ikhwas sekalian? Harusnya dia sholat tapi tidak sholat. Nah, itu enggak bisa memimpin dirinya. Harusnya dia meninggalkan perbuatan maksiat, dia tidak mampu meninggalkan maksiat. Nah, itu dia dipimpin oleh syaitan, bukan dia yang memimpin dirinya, ya. Kalau dia memimpin diri sendiri, dia memimpin dirinya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi kekuatan, diberi ilmu,
dan petunjuk oleh Allah agar kita istiqomah di atas agama ini dan menjalankan syariat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapanpun kita tidak akan berhenti untuk mengamalkan sunnah sampai datang ketentuan Allah kepada kita dengan ditutupnya usia kita dengan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Anda sampaikan berkali kajian singkat ini, semoga menambah hasanah ilmiah kita ikhwan sekalian. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu hak yang ke-8, hakul jiran, hak tetangga. Allah taala alam bisawab. Kita tutup dengan khatam majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.